Sejak kecil, aku memang suka menulis. Dengan menulis, aku bisa mencurahkan isi hati dan pikiranku. Bahkan dengan menulis, kini aku bisa menyuarakan suara teman-teman satu profesiku yang masih belum menikmati haknya sebagai pekerja dan masih banyak mengalami pelanggaran hak dan kekerasan. Tujuan aku menulis ini, misal kekerasan rumah tangga itu, aku ngelihat sendiri sih ya, korbannya kayak tulisanku Nurlela, terus si Feby gitu. Itu aku memang waktu itu ada pengalaman ketemu sama Nurlela waktu itu, ya Sri Siti Marni gitu. Itu semuanya pokoknya yang isu-isu tentang pekerja rumah tangga gitu. Ya berharap sih dengan tulisan saya itu kan semua masyarakat luas biar tahu gitu bahwa sebenarnya itu diskriminasi buat para pekerja rumah tangga memang benar adanya gitu. Sebagai PRT atau pekerja rumah tangga, kami memang belum diakui sebagai pekerja. Padahal PRT itu bukanlah pembantu atau asisten, tapi pekerja. Sekali lagi, PRT adalah pekerja rumah tangga. Karirku sendiri telah dimulai sejak 8 tahun silam. Hingga kini aku berkeluarga dan tengah menantikan anak keempat. Kebanyakan pemberi kerjaku adalah warga negara asing yang membutuhkan tenaga PRT paruh waktu. Sebagai PRT, aku bersyukur sebagian besar hakku telah terpenuhi. Waktu kerja dan uraian tugasku jelas. Aku pun menerima gaji layak, uang lembur, tunjangan hari raya, serta mendapatkan hari libur dan cuti. Aku sadar, masih banyak PRT yang belum menikmati hak-hak mereka. Aku sendiri semakin menyadari hakku setelah ikut berorganisasi dan tergabung dalam Serikat Pekerja Rumah Tangga atau SPRT Sapu Lidi tahun 2014 silam. Ya kalau sekarang udah ikut organisasi ada kebanggaan jujur gitu. Karena dengan berorganisasi benar-benar menambah wawasan aku yang aku tadinya nggak tahu RUU PPRT itu apa, konvensi ILO kerja layak itu apa gitu. Sekarang ya aku tahu. Adalah Leni, seorang teman baikku di SPRT Sapu Lidi. Leni telah mendedikasikan 2 tahun masa bergabungnya dengan aktif mengajak PRT untuk ikut berorganisasi. Upaya merekrut anggota PRT baru ini biasa kami sebut REP. Sewaktu awalan saya bergabung, nggak lama kemudian kan ada training pengorganisasian jilid pertama dan itu di Jogja. Di sana itu diajarkan cara-cara untuk mengajak teman secara singkat, jelas dan berulang-ulang. Balik ke Jakarta kita praktekin di sini. Dari situ kita belajar merekrut anggota baru di sini. SPRT Sapu Lidi yang dikhususkan untuk PRT di Provinsi DKI Jakarta resmi berdiri pada 16 Juni 2013. Tak lepas dari peranan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT. Hingga Juli 2017, SPRT Sapu Lidi telah beranggotakan 1.538 pekerja rumah tangga. Anggota berkewajiban membayar iuran sebesar Rp10.000 per bulan, serta aktif mengikuti kegiatan organisasi, minimal sekali dalam sebulan. Namun dalam perjalanan berorganisasi, kendala yang dihadapi selalu saja ada. Menyadarkan seseorang itu butuh proses. Ada yang aku tertarik dia langsung gabung, tapi perasaan nggak penting itu, bahwa menganggap dirinya itu sudah sukses dan sudah terpenuhi hak-haknya, tapi dia nggak memikirkan teman-teman di luaran sana. Padahal kan teman-teman di luaran sana juga butuh bantuan. Mereka juga ingin sukses seperti kita, cuman kan mereka nggak tahu harus kemana, harus dengan siapa untuk itu. Kalau bukan kita sendiri yang memulai atau membuat perubahan tersebut kan nggak mungkin akan berubah. Hai Leni. Menggerakkan hati teman-teman PRT untuk ikut aktif bergabung dalam organisasi ini memang bukan perkara mudah. Padahal organisasi telah mengajarkan kami banyak pengetahuan, keterampilan, hingga memperluas wawasan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kami harus melakukan perubahan. Kami lebih fasih berbahasa Inggris karena kursus bahasa yang diadakan. Keterampilan kerja kami semakin terasah melalui kelas keterampilan. Wawasan dan pengalaman kami juga lebih kaya melalui diskusi dan berbagi pengalaman di sekolah wawasan. Diorganisir oleh JALA PRT, kami pun ikut berbagai pelatihan yang semakin meningkatkan kemampuan kami, seperti pelatihan koperasi, jurnalisme warga, atau bahkan media sosial.
Kalau aku nggak berorganisasi pun aku nggak tahu isu-isu tentang PRT itu apa aja. Dan di situ kita dikasih tahu hak-hak kita sebagai pekerja rumah tangga, terus hak kita seharusnya yang mendapatkan jaminan sosial, caranya gimana. Nah di situ ada les bahasa Inggris, les komputer. Jadi kita tuh nggak cuman bisa bersih-bersih aja gitu. Hasil dari pelatihan menulis dan jurnalisme warga adalah tulisan-tulisan kami dalam buku Kami Tidak Akan Diam. Kenapa ya saya harus selalu bertanya dan meminta gaji saya kepada ibu? Majikanku itu menjawab dengan singkat. Maaf Pak, saya lupa. Diterbitkan dan diluncurkan oleh International Labour Organization atau ILO, Aliansi Jurnalistik Independen atau AJI Jakarta, beserta Jala PRT pada 10 Agustus 2017, buku ini menceritakan 31 kisah kehidupan dan pengalaman 27 orang PRT. Ada kisah kawan-kawan yang pribadi, ya umumnya itu tentang pekerjaan mereka sebagai PRT. Itu semuanya ya pokoknya tentang isu-isu PRT lah, suara-suara PRT, suara-suara teman. Tujuannya sih itu sama aja, kita advokasi ya, mengkampanyekan suara kita, menyuarakan suara-suara teman-teman kita. Setidaknya yang membaca buku itu jadi menghargailah bahwa PRT itu sama pekerja lain gitu. Butuh diakui, butuh perlindungan. Selama ini, masyarakat umumnya selalu menuntut kami untuk sebatas menjalankan kewajiban kami dalam bekerja. Mungkin mereka lupa kalau kami sebagai pekerja juga punya hak yang harus dipenuhi oleh para pemberi kerja. Karena itulah, advokasi memegang peranan penting dalam organisasi PRT. Mendapatkan hak-haknya sebagai PRT. Seperti upaya advokasi yang temanku ini telah lakukan. Oom namanya. Dengan pengalaman 22 tahun bekerja sebagai PRT pengasuh anak. Bersama dengan teman-teman dalam organisasi PRT dan sejumlah organisasi peduli PRT lain yang tergabung dalam Jala PRT, Oom mengadvokasi kebijakan dalam bentuk kampanye untuk mendorong pemerintah agar segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan bagi PRT dan meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 tentang pekerjaan layak untuk PRT. Ada kampanye ke DPR, kadang-kadang kayak yang tahun 2014 atau 2015 itu kita ada audiensi ke DPR. Itu kita semua siapa yang bisa masak gitulah ya. Keahlian kita itu kita praktekin di situ dan kita bawa ke DPR. Akhirnya alhamdulillah orang DPR sih suka. Tuan Aninya tidak percaya kalau ada PRT. Advokasi pun kerap kami suarakan dengan aksi teatrikal. Melalui aksi ini, kami mengisahkan suka duka kehidupan PRT dan menyuarakan harapan dan aspirasi kami lewat seni peran, lagu, dan musik. Selain advokasi kebijakan, kegiatan advokasi kami juga berkaitan erat dengan paralegal. Ketika teman-teman PRT harus dihadapkan dengan masalah pengabaian hak, paralegal akan memberikan pendampingan untuk mediasi dengan pemberi kerja sebagai tindak lanjut awal. Paralegal adalah seseorang yang tidak harus sekolah hukum, tetapi dia tahu dasar-dasar untuk menjadi paralegal dan atau bisa mendampingi kasus. Ya, dia harus berani bertanggung jawab, mendengarkan yang jelas, memposisikan menjadi pendengar yang baik untuk korbannya itu sendiri, menguatkan dan mendampingi korban sampai dengan selesai. Pendampingan paralegal ini dilakukan setelah penggalian informasi dari laporan PRT yang berkasus. Apabila proses mediasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan, paralegal pun akan melanjutkannya dengan berkonsultasi kepada lembaga bantuan hukum yakni LBH Jakarta dan LBH Apik serta Jala PRT. Tujuannya untuk membantu teman-teman yang di PHK itu supaya mereka mendapatkan haknya kayak bonus lah atau tunjangan ya. Kalau dan kan mereka dikeluarin gitu aja nggak dapat bonus gitu. Nah kalau
masuk ke advokasi, nanti kita usahain untuk mendapatkan hak dia. Misalkan dia kerja 1 tahun dapat 1 bulan gaji. Sebagai PRT berpengalaman selama 23 tahun, yang kini juga seorang paralegal, temanku Ludia bersama paralegal lainnya di organisasi telah berhasil menangani 13 dari 15 kasus yang menimpa teman-teman kami. Itu baru yang sudah tergabung dengan organisasi. Kalau belum tergabung, saya rasa teman-teman susah nggak tahu harus mengadu kemana. Pengalaman bekerja yang membuatnya pernah menerima perlakuan tidak layak telah menjadikan Ludia mengerti bahwa pendampingan paralegal akan dibutuhkan oleh siapapun yang terabaikan hak-haknya sebagai pekerja. Aku, Leni, Oom dan Ludia, bahkan kawan-kawan PRT lainnya, dalam bekerja tentunya membutuhkan bekal diri berupa keterampilan rumah tangga. Jala PRT pun mengembangkan sekolah keterampilan dan mengundang kami untuk aktif terlibat. Hal inilah yang semakin membantu kami untuk terus memperluas keahlian kami. Penyelenggaraan kelas ini mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 313 Tahun 2015. Aturan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI bagi kategori jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Di kelas ini, kami yang telah lulus uji sertifikasi akan membantu teman-teman PRT lain dengan bertugas sebagai instruktur. Salah satu instruktur bersertifikasi kami adalah Miss Gi. Iya, temanku yang sejak lulus SMP telah menjalani profesi PRT, bahkan kerap bertugas di rumah-rumah dinas kedutaan asing ini, dikenal dengan kelihayannya mengolah beragam jenis masakan dalam dan luar negeri. Ketika saya gabung aktif, terus akhirnya saya diikutkan tes untuk instruktur dan saya masuk. Akhirnya saya training di Bekasi selama 5 hari dan akhirnya saya masuk jadi instruktur. Kalau sertifikatnya nanti dari Badan Sertifikasi Nasional, jadi nasional, tingkat nasional, bukan cuma dari lokal Jakarta, karena kita memang kayak PRT-PRT yang ada di luar negeri itu memang kompetensinya harus tinggi, jadi kita harus bisa mengikuti mereka juga. Selain aktif di organisasi sejak tahun 2014, perempuan usia 43 tahun ini juga masih menyempatkan diri mengikuti kegiatan rohani di lingkungan rumahnya. Buat saya pribadi yang ngajar, ternyata memang kalau kita mempelajari lebih banyak lagi, pengalaman kita akan lebih banyak lagi. Untuk kedepannya kita lebih berani, untuk paling tidak kita bernegosiasi tentang gaji setelah kita punya keahlian. Seperti inilah ramainya kami ketika asik mengikuti sekolah wawasan yang diorganisir bersama Jala PRT. Di sekolah wawasan ini kami memperkaya diri dengan pengetahuan umum yang melekat dengan profesi kami sehari-hari dan dalam berorganisasi. Diadakan setiap minggu, sekolah wawasan tak hanya membuka cakrawala ilmu kami, tapi juga membangun solidaritas anggota organisasi PRT ini. Inilah kami, pekerja rumah tangga yang diberi kesempatan untuk berkarya dan berprestasi. Wawasan dan keterampilan ini tentunya semakin meningkatkan kinerja kami saat bertugas di rumah-rumah tempat kami bekerja. Selagi belum ada payung hukum bagi perlindungan profesi PRT, profesi kami belum diakui seperti pekerja lainnya. Nasib kami pun masih tergantung kepada pemberi kerja. Kami bangga menjadi PRT. PRT sama seperti profesi lainnya. Berikan hak kerja kami. Berikan juga kami situasi kerja layak seperti para pekerja lain. Nama saya Yuni Sri Rahayu. Saya seorang pekerja rumah tangga atau PRT dan saya aktif dalam bidang jurnalisme warga. Nama saya Leni Suryani, biasa dipanggil Leni. Saya sebagai pekerja rumah tangga, saya juga aktif di organisasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapu Lidi. Nama saya Ludia, saya seorang PRT dan saya bangga bisa aktif di Paralegal memperjuangkan hak-hak PRT bersama kawan-kawan. Nama saya Om Miati, biasa dipanggil Om. Saya pekerja rumah tangga. Saya juga aktif dalam organisasi SPRT Sapu Lidi dalam bidang advokasi. Nama saya Miski, saya pekerja rumah tangga
dan saya aktif di organisasi sebagai instruktur sekolah keterampilan.